Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian sejarah Islam, atau khususnya dalam Sirah Nabawiyah, dengan kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Khudari Bik. Saya akan baca lanjutan dari yang telah dibaca lalu itu, An-Nasabus Syarif itu ya. Hadza huwa an-nasabul muttafaq ala sihhatihi min ulama'it tarikh wal muhadditsin. Amma an-nasabu fawqa dzalika fala yasihhu fihi tariqun. Nasab yang telah disebutkan tadi itu, yang telah disebutkan di atas itu, yang dari Muhammad sampai Adnan, itu adalah nasab Nabi Muhammad yang disepakati oleh sejarawan dan juga ahli-ahli hadis. Kalau ke atas Adnan itu sudah terjadi ikhtilaf. Ada ikhtilaf nama itulah, dari Adnan ke atas sampai Adam. Wayatul amr annahum ajma'u ala anna nasabal rasuli sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail ibn Ibrahim abil arabil musta'ribah. Puncaknya, ulama itu bersepakat bahwa nasab Rasulullah itu berakhir pada berpangkal pada Ismail bin Ibrahim. Yang Ibrahim itu merupakan Abul Arab al-Musta'ribah. Kakek moyang Arab Musta'ribah. Jadi gini, kalau kita menelusuri nasab bangsa Arab, kalau kita membuka kembali kitab-kitab ansab itu, ilmu ansab, kalau kita belajar ilmu ansab, jadi Arab itu berpangkal kepada dua, ya, kakek moyang Arab itu dua, yaitu Qahtan dan Adnan. Nah, Qahtan itu di selatan, di Yaman, sedangkan Adnan itu di utara, yaitu di Hijaz. Ada Arab Qahtani, ada Arab Adnani. Nah, ada Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Jadi yang keturunan dari Qahtan itu, Yaman itu dikatakan Arab Aribah, sedangkan yang dari keturunan Adnan itu dikatakan Arab Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah itu kalau ditarik lagi ke atas itu akan ketemu dengan Ismail bin Ibrahim. Jadi kalau kita mau tarik Nabi Muhammad itu ke atas, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itu sampai Adnan itu nasab Nabi Muhammad yang muttafaq alaihi, yang disepakati oleh al-mu'arrikhun wal muhaddisun.
ahli sejarah dan ahli hadis. Nah, ke atas kalau kita mau tarik ke atas, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamil, bin Qaidara, bin Ismail, bin Ibrahim. Nah, di Ibrahim itu merupakan kakek moyang dari Arab Musta'ribah. Tertarik lagi ke atas, bin Ibrahim, bin Taroh, bin Nahur, bin Syaruh, bin Argu, bin Falir, bin Abir, bin Syalikh, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matu Syalikh, bin Akhnuh, bin Yarid, bin Mihlail atau bin Mihlail, bin Qainan, bin Anush, bin Shith, bin Adam wa Hawa alaihimassalam. Jadi nyampe kepada Nabi Adam itu dalam satu literatur ya, yang yang nasab Nabi Muhammad yang saya tadi itu sampaikan, yang sampai Adam itu dalam satu perspektif atau satu versi. Ada versi yang lain yang ke atas dari Adnan itu sudah beda-beda. Saya ambil yang satu versi dari kitab Sabaikul Zahab fi Ma'rifati Qabailil Arab. Jadi nasab Nabi Muhammad itu sampai itu. Nasabun syarifun kama tara abaun tahiruna ummahatun tahiratun. Lam yazal alaihi salam yantaqil min aslabi ulaika ila arhami haula'i hatta ikhtarahu Allahu hadiyan mahdiyan min awasitil arabi nasaban fahuwa min samimi quraisyin allati lahal qadamul ula fi syarafi wa uluwil makanati bainal arab. Jadi Nabi Muhammad itu nasabnya itu jelas ya, jelas sebagaimana saya jelaskan tadi itu, saya bacakan tadi itu. Jadi dari Muhammad sampai Adam, atau meskipun dalam beda-beda ya, yang seperti yang saya jelaskan dari ke atas Adnan itu ya udah beda-beda, tapi itu jelas nasab Nabi Muhammad itu jelas ke atas sampai Adnan. Jadi ketemu pada Abul Anbiya yaitu Ibrahim. Nah, kenapa nasab itu menjadi hal yang penting dalam dalam kajian-kajian sejarah itu? Bahkan sejarah itu sangat erat kaitannya dengan ilmu ansab. Jadi kalau berbicara tentang nabi, itu memang salah satu syarat dari kenabian itu ya syarafun nasab, itu juga merupakan min syurutin nubuwah. Jadi track recordnya itu harus jelas. Nabi itu track recordnya itu harus jelas. Kenapa? Nabi itu panutan. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad, maka dalam kitab-kitab tarikh itu pasti pertama kali itu ketika membahas Nabi Muhammad itu yang dibahas itu ya nasabuhu, yang abaun tahiruna wa ummahatun tahirat. Nabi Muhammad itu yang dilahirkan di suku Quraisy, di kalangan suku Quraisy, suku yang pada waktu itu di Arab itu punya kedudukan dan pengaruh yang tinggi, dan pengaruh yang signifikan di bangsa Arab pada waktu itu, suku Quraisy itu kan. Kenapa ya? Karena suku Quraisy itu kalau ditarik ke arah itu ya ketemunya dengan Ismail. Itu keturunan Ismail, yang Ismail itu orang yang membabat ya, katakan membabat itu orang yang membabat Makkah pada waktu dulu. Iya, dia itu yang punya Makkah, yang membabat Makkah itu.
Nah, bapak moyang Nabi Muhammad, kakek moyang Nabi Muhammad itu semuanya suci. Artinya ketika mereka itu hidup pada era jahiliyah, nah kakek moyang Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah supaya tidak terjerumus kepada sifahul jahiliyah, tidak terjerumus kepada apa? Tidak terjerumus kepada praktek-praktek jahiliyah yang berkembang pada waktu itu. Dalam bahasanya apa ya? Ada itu hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada nan nismihi tarakus sifa hafalam yusibahum aru min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nah, di hafidal ilahu karamatan li Muhammadin, nasab Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah supaya dia itu tetap mulia. Perkawinan kakek moyang Muhammad itu dilakukan, atau praktek perkawinan yang berlaku di antara kakek moyang Muhammad itu ya sebagaimana biasa, akan biasa, tidak ada yang terlahir dari sifah zina. Nasab Nabi Muhammad ini penting dijelaskan karena begini, nabi-nabi itu semuanya itu kebanyakan itu mayoritas itu kan dari Yahudi, dari Bani Israel, Daud, Sulaiman, Isa, itu kan Yakub, ya apalagi Yakub itu kan memang kakek moyangnya Bani Israel itu. Jadi Nabi Ibrahim itu nikah dengan Sarah dan juga nikah dengan Hajar. Selain itu Nabi Ibrahim juga nikah dengan wanita lain, Konturah namanya itu. Nah, yang dari Sarah itu nanti menurunkan Ishak. Sarah itu dengan Ibrahim dengan Sarah itu punya anak namanya Ishak, ya. Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub nanti punya anak 12 yang kita kenal itu. Yang kemudian yang 12 itu kemudian dikatakan dengan Bani Israel. Ada Yahuda, Lawi, Syam'un, Nubail, ada Binyamin atau Bunyamin, ada Yusuf alaihissalam. Nah, itu nabi-nabi dulu itu pangkalnya itu ya kepada Bani Israel. Musa itu kan dari keturunan Lawi, Musa itu ya, dari keturunan Lawi. Nah, Yusuf juga, Ishak, Yakub, itu kan semuanya adalah Bani Israel yang itu nasabnya jelas kepada Ibrahim. Nah, ini setelah terjadi fatrah, zaman fatrah itu tiba-tiba muncul orang yang tidak dikenal oleh Bani Israel yang waktu itu hidup di Palestina itu, dan juga kemudian menyebar ke Hijaz, ya khususnya di Yathrib di Madinah itu. Tiba-tiba ini muncul ada orang yang mengaku menjadi nabi, yaitu Muhammad itu, tapi mereka Bani Israel dan Yahudi itu nggak tahu ini siapa, ini anak Isopo, ini Muhammad ini anaknya siapa, kok tiba-tiba dia muncul ngaku nabi, padahal kan nabi itu dari kita, biasanya kan dari kita, yaitu berpangkal kepada Nabi Yakub itu kepada Ishak itu jelas kepada Ibrahim yang disebut-sebut sebagai Abul Anbiya. Jadi Muhammad di kalangan orang Yahudi
itu bermasalah dari sisi nasabnya. Nah, bermasalah dari sisi nasabnya, sehingga kemudian di Barzan di kitab-kitab manakib Rasulullah itu ya yang diperjelas oleh muallifnya itu adalah nasab Rasulullah. Termasuk juga dalam kitab-kitab sejarah itu pertama-tama ya kita mengenal nasab Rasulullah. Rasulullah ini anaknya siapa? Nah, orang Arab ngaku-ngaku Nabi ini siapa ini? Jadi ditelusuri ke atas. Oh, akhirnya ketemu kepada Ibrahim. Oh, sama-sama Ibrahim itu ke Ismail. Jadi Ibrahim dengan Hajar itu punya anak namanya Ismail, atau namanya itu Ismail. Yishma itu mendengar, il itu Tuhan. Nah, kemudian ke Arab itu menjadi pindah itu menjadi Ismail. Nah, dari itu Nabi Muhammad itu diperjelas dulu nasabnya itu dari siapa, nasabnya itu berpangkal kepada siapa, sehingga orang Yahudi bisa menerima. Atau ini merupakan counter kepada orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan Nabi Muhammad dari sisi nasab. Nah, itu clear dari sisi nasab. Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu satu bapak moyang dengan Ishak. Jadi, Ishak dan Ismail itu saudara asli, cuma beda ibu ya, beda ibu. Gitu. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman laisa fihim mustadzal bal kulluhum sadatun qadatun wa kadzalika ummahatu abaihi min alfa'i qabailihinna sya'nan wala syakka anna syarafan nasabi wa taharatal maulidi min syurutin nubuwati wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyyan bihasabil usulil arabiyyah wa lam yanal nasabahu syai'un min sifahil jahiliyati bal tahharahu Allahu min dzalika walhamdulillah. Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa Nabi Muhammad itu dijaga nasabnya oleh Allah itu yaitu karena track record Nabi itu harus jelas track recordnya itu harus bagus, nasabnya harus bagus, bapaknya itu harus bagus. Ini anak siapa? Kalau bapaknya itu genah ya gimana dia bisa dipercaya ketika berdakwah ke masyarakat. Nah, jadi gitu. Ini sudah sudah selesai dari sambungan dari yang di atas ini, dari silsilah atau nasab Nabi Muhammad yang disepakati itu sampai Adnan. Kalau ke atas Adnan itu sudah mukhtalaf fihi, sehingga ada yang menyebut nasab Nabi Muhammad ke atas dari Adnan itu. Intinya nasab Nabi Muhammad itu berpangkal kepada Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu disebut-sebut sebagai Abul Anbiya, yaitu karena memang banyak nabi yang turun dari Nabi Ibrahim, baik itu dari Nabi Ishak dan juga dari Nabi Ismail. Yang dari Ishak banyak ya, Kalau yang dari Ismail itu yang jadi nabi itu kemudian hanya Nabi Muhammad SAW. Demikian. Terima kasih, semoga manfaat.